Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jikalau pada hari Sabat kita boleh hadir bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak. Syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur nomor 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita dengan penuh hormat kepada Tuhan, kita menyembah Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami seringkali tidak taat ya Tuhan kepadamu. Kami seringkali melanggar akan perintah Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya Engkau menguduskan setiap kami, melayakkan kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, Allah yang patut kami tinggikan. Tuhan tolong kami, tuntun hidup kami, untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh datang memohon pengampunan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Berita anugerah. Anugerah Tuhan begitu sangat besar bagi kita. Tuhan senantiasa menyediakan anugerahnya, menyediakan berkat pengampunan bagi kita. Setiap hari kasih-Nya boleh Dia limpahkan bagi kita. Besar anugerah-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih Tuhan. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Kak berdiri. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Mari kita membaca petunjuk hidup baru dari alamat kitab terlebih dahulu. 2, 3. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita juga membaca ayat mas kita sepanjang bulan Agustus ini dari alamat kitab terlebih dahulu. 2, 3. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat dipersilakan duduk. Sepanjang minggu-minggu yang sudah kita lalui, khususnya di bulan Agustus, kita sudah tahu bahwa ini adalah bulan misi bagi kita. Sudahkah kita melakukan misi itu? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan amanatkan bagi kita? Kiranya setiap kita memiliki hati, memiliki niat untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpinlah niat hamba. Dengan sukacita dan penuh komitmen, kita pujikan lagu ini. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu, banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Pimpinlah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Kaum pria saja, pimpinlah niat hamba. Hamba membawa jiwa padamu, banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bersama-sama. Pimpinlah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Kaum wanita, Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu, banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. bersama-sama. Pimpinlah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Sekali lagi dengan berdiri. Pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu, banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Pimpinlah hidup hamba, kabarkan Injil-Mu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Biarlah pujian ini bukan hanya kita nyanyikan saja, tetapi kita berusaha. Mungkin sulit buat kita, tetapi kita berusaha. Mohon pimpinan Tuhan agar ada jiwa yang kita bawa bagi nama Tuhan. Mari bersama kita akan mengakui iman kita, meneguhkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh satu pujian dari Komisi Usia Indah. Kami persilakan. Segala sesuatu
untuk persembahan pujiannya. Kiranya pujian ini boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai syukur kita untuk segala kasih dan berkat-berkat Tuhan. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik, dan ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Bapa, Engkau sungguh baik. Berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan bersama membawa persembahan kita di dalam doa persembahan dan juga sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Losahana. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami sungguh melihat Tuhan begitu baik, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah persekutuan ini ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan mari memberkati persembahan ini, boleh menjadi berkat untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Terlebih dari itu, kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami juga datang dengan berbagai permohonan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk pertumbuhan iman kami sebagai anggota di GKT Ampenan. Kiranya Tuhan menolong supaya semakin hari kami juga semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami juga setia, baik itu di dalam doa secara pribadi, di dalam pembacaan Alkitab, maupun berbagai persekutuan yang ada, supaya semakin hari kami juga boleh bertumbuh di dalam iman, mengenal Tuhan lebih baik hari lepas hari. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk segenap hamba Tuhan dan juga penatua yang saat ini melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, supaya berbagai pelayanan yang ada juga dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berikan kekuatan selalu di tengah berbagai tantangan pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bersandar sepenuhnya hanya kepada kekuatan-Mu saja. Berbagai program yang ada di program penatua pun kiranya Tuhan memberkati supaya juga dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami juga menyerahkan untuk berbagai gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia dan juga sekolah-sekolah Kristen Aletheia. Kiranya Tuhan memberkati, menolong supaya melalui keberadaan gereja dan juga sekolah ini boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Secara khusus kami menyerahkan untuk gereja dan juga sekolah yang saat ini dalam masa-masa pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya berbagai proses pembangunan yang ada dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami menyerahkan untuk proses pembangunan SKA yang ada di Bima. Tuhan kiranya campur tangan memberkati supaya proses pembangunan ini berjalan dengan baik. Dana biaya yang dibutuhkan kiranya Tuhan cukupkan bagi kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk kerukunan hidup yang ada di Nusa Tenggara Barat, di tengah berbagai perbedaan, di tengah berbagai keberagaman yang ada, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh tetap hidup damai satu sama lain. Kami sebagai orang-orang percaya, kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Losana. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, satu pujian yang akan mengingatkan kita bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka perlukan. Silakan singer terlebih dahulu. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan Bersama-sama. dalam tawa mereka tersimpan duka, namun
Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Jangan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasihnya mencelikan, kasihnya mencelikan. Buatku mengerti, Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Kepada hambanya kami persilakan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tunduk mendengar suara dan nasihat yang baik dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami untuk kami memiliki hati hamba yang senantiasa rindu untuk melakukan firman Tuhan, karena firman itu datang dari Tuhan yang luar biasa yang sudah menyelamatkan hidup kami, yaitu Yesus itu sendiri. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat beribadah dalam ibadah misi yang terakhir di bulan ini. Kalau kita bicara misi, kita bicara soal memberi, ya soal memberi. Nah, gereja kita beberapa waktu ini ada beberapa yang sudah memberi bukan hanya uang, tetapi berupa barang yang saya boleh katakan itu adalah ungkapan kita mengasihi gereja kita. Kita menerima meja perjamuan yang sudah dibuat, karena ketika melihat meja perjamuan itu kropos, ya lihat saya mau buat muse,
lalu dia buat. Nanti minggu depan kita usahakan kita akan pakai. Yang kedua, kita menerima beberapa barang, bisa jam dinding atau apapun ya, supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Ketika saya hari ini berkhotbah, saya bisa melihat jam digital, saya juga bisa melihat jam dinding itu supaya saya tidak terlalu lama, ya kan? Tidak terlalu lama, supaya dikontrol. Nah, itu luar biasa. Nah, ketika kita bicara soal misi, ini kok mati nyala ya, mic-nya ya. Ketika kita bicara soal misi, kita bicara soal memberi. Oleh karena itu tema kita adalah misi dan aksi sosial. Misi itu bukan hanya bicara memberitakan, tetapi harus ada aksi memberi. Nah, terkadang memberi itu enggan untuk dilakukan. Mengapa memberi itu enggan untuk dilakukan? Yang pertama, karena kita masih memiliki perasaan saya belum mampu, saya belum kuat. Coba slide-nya diikuti. Saya belum mampu, saya belum kuat, maka saya enggan untuk memberi. Kalau menghadapi orang yang seperti ini, saya mengingatkan begini, ingat ya, memberi itu bukan soal punya dan tidak punya, tetapi memberi itu soal apa? Soal apa? Soal hati, betul apa enggak ya? Orang segede apapun, kekayaan sebesar apapun, kalau hatinya tidak mau memberi, ya tidak memberi. Tetapi janda miskin, yang uangnya pas-pasan, dia memberi, karena memberi itu soal hati. Yang kedua, orang enggan memberi karena ada perasaan curiga. Kalau saya menolong, nanti saya sakit hati, saya ditipu. Sehingga dia tidak mau memberi, karena dia curiga dulu. Takut ditipu. Mau menolong, wah nanti pura-pura dan sebagainya. Padahal kalau kita menolong harus tulus, ikhlas. Tidak perlu curiga dan sebagainya. Yang ketiga, kita enggan memberi karena ada pandangan bahwa menolong orang itu beresiko. Misalnya saja menolong orang yang jatuh dari sepeda motor, tertabrak. Waduh. Males nolong, karena nanti urusannya banyak, saya dijadikan saksi, pekerjaan saya terlambat, saya masih banyak urusan. Jadi enggan memberi karena takut dengan resiko. Sebaliknya, ada orang mau memberi. Karena pertama, karena perasaan takut. Ya. Dia mau memberi karena dia takut. Takut dimarah, takut masuk neraka, takut dihukum. Wah, kita harus memberi. Karena nanti kalau tidak memberi itu takut dihukum, masuk neraka. Ada juga orang mau memberi karena perasaan cinta. Dia mau memberi. Misi dan aksi sosial, bagaimana yang harus kita lakukan? Karena kalau kita bicara misi, kita bicara aksi juga. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Ya. Tetapi saya akan membacakan ayat 37 sampai 40 saja ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan ayat 37 sampai 40 dan kemudian 45 sampai 46. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 45 dan 46 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau kita membaca Matius 24 sampai 25 ini, kita menemukan bahwa ini adalah berisi tentang khotbah Yesus di akhir zaman. Jadi Yesus menjelaskan tentang kondisi manusia di akhir zaman. Kalau kita membaca mulai ayat 31, kita akan melihat pada akhir zaman akan terjadi penghakiman. Lalu di dalam penghakiman itu dikelompokkan menjadi dua macam kelompok. Yang satu kelompok kambing, yang satu kelompok domba. Yang satu orang yang taat, satunya tidak taat atau pura-pura taat. Yang satunya asli, yang satunya palsu. Inilah yang dijelaskan dalam bagian ini. Dan kalau kita perhatikan, ternyata Tuhan itu mengingatkan bahwa kondisi akhir zaman yang menunjukkan identitas orang itu akan terlihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana dia melihat ada orang yang lemah, orang yang sudah dibenarkan itu punya sikap yang berbeda dengan orang yang pura-pura menjadi orang Kristen. Punya tindakan yang berbeda dengan orang-orang yang pura-pura taat atau pura-pura menjadi orang benar. Aksi sosial, penghakiman, dan dampak yang kekal. Ketika kita akan belajar tentang misi dan aksi sosial, ini adalah bagian yang sangat penting yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Karena Tuhan jelas di sini mengajarkan, ketika engkau melihat ada saudaramu yang penuh kekurangan, lemah, di mana hatimu? Jelas sekali dalam bagian ini, orang yang benar itu akan menolong, tetapi orang yang benar, yang tidak benar, yang tidak taat, dia akan membiarkan. Ini gambaran Tuhan Yesus mengingatkan pada khotbah akhir zaman bahwa anak-anak Tuhan yang sejati itu akan terlihat bagaimana dia bersikap sosial kepada orang lain. Maka gereja dipanggil untuk menjalankan misi dan aksi sosial. Misi dan aksi sosial yang bagaimana? Yang harus kita miliki. Ketika kita memberi, misi itu memberi. Prinsip apa yang harus kita miliki ketika kita memberi? Dorongan apa yang membuat kita memberi? Prinsip yang pertama ketika kita memberi, yaitu motivasinya adalah karena kasih. Ini prinsip. Kalau kita perhatikan teks yang baru kita baca, di situ jelas Tuhan Yesus sedang mengajarkan kasih. Orang benar, orang yang tidak benar bertanya, Tuhan, di mana kami bisa melihat Engkau? Lalu Tuhan ngomong, ketika engkau melihat saudara-saudaramu lemah dan engkau tolong, sebenarnya engkau sedang melayani aku. Kan seperti itu. Lalu orang yang tidak benar juga tanya, kalau kita membaca keseluruhan ya, Tuhan, di mana kami melihat Engkau? Ketika engkau melihat saudara-saudaramu yang mengalami penderitaan,
dan engkau membiarkan, sebenarnya engkau sedang membiarkan aku. Jadi prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya ini adalah prinsip kasih, menolong orang lain. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 39 berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Setelah hukum yang pertama mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan? Ya mengasihi saudara. Jadi prinsip ketika kita memberi adalah kita memberi itu dorongannya itu kasih tanpa pamrih, tanpa syarat, transparan, tulus. Inilah prinsip ketika kita memberi aksi sosial itu prinsipnya itu kasih. Kenapa kasih? Karena Tuhan Yesus sendiri datang untuk menyembuhkan orang yang sakit pendarahan yang Tuhan tidak kenal. Kalau kita perhatikan Matius 9 ayat 20. Tuhan juga prihatin kepada mereka yang lapar di dalam Matius 12. Tuhan juga prihatin kepada bapak yang berduka cita atas kematian anaknya di dalam Matius 9 ayat 18. Ketika Tuhan menolong orang yang sakit kusta, Tuhan membangkitkan orang yang mati, Tuhan tidak melihat siapa mereka. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Maka di dalam khotbahnya yang terakhir, khotbah akhir zaman, Tuhan berkata, kasihilah saudara, itulah tanda engkau sebagai domba-domba. Kasih prinsip pertama. Walaupun hari ini kita sudah diajarkan untuk memberi, kadang-kadang kita memberi itu masih ada belakangnya begitu. Kita memberi supaya orang melihat, kita memberi supaya kita dikenang, kita memberi supaya kita dianggap berjasa seperti itu. Harusnya kita belajar prinsip kasih seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan gereja kita dengan misi dan aksi sosial? Sepertinya gereja kita diam-diam saja. Tidak. Kalau Bapak Ibu melihat gereja kita, setidaknya kita sudah belajar, yaitu kita punya misi diakonia. Coba diklikkan, misi diakonia. Di dalam pelayanan kita misi aksi diakonia ini, kita membantu mereka yang kedukaan. Minimal kita memberi ucapan duka berupa bunga atau berupa dana bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang kita anggap mereka tidak perlu bunga, kita kasih dana. Bagi mereka yang tidak bisa beli alat-alat untuk pemakaman, saya katakan kita harus bantu. Bahkan 100% pun harus dibantu kalau perlu dibantu. Ya. Jadi di sini kita ada pelayanan kedukaan. Bantuan sosial sembako setiap bulan kita tidak ekspos. Tapi Bapak Ibu bisa lihat data di saya punya. Kita membantu mereka. Bantuan pendidikan juga demikian. Kita tidak perlu ekspos tetapi kita melakukan itu semuanya. Bantuan khusus bagi mereka yang perlu pengobatan. Bagi mereka yang terkena bencana-bencana khusus. Kita juga bantu. Apa prinsip semuanya itu? Prinsipnya gereja dipanggil untuk mengasihi. Gereja dipanggil untuk peduli. Nanti kita akan malu ketika jumpa dengan Tuhan. Kamu kok membiarkan, kamu GKT Ampenan kok membiarkan seperti itu, malu. Bahkan suatu ketika saya ditelepon oleh suatu teman ngomong, Bu, ini kan jemaat Ampenan kok dibiarkan seperti itu. Saya langsung tek. Kalau saya lihat dari data itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari panggilan kemanusiaan, harus kita lakukan. Jadi seperti itu adalah prinsip kasih di dalam memberi. Yang kedua, ketika kita memberi, jangan enggan untuk memberi. Kita harus punya prinsip. Yang kedua yaitu, kalau kita memberi, itu punya dampak pada kekekalan. Sekali lagi, Tuhan Yesus di dalam khotbahnya yang terakhir di akhir zaman itu Tuhan Yesus berkhotbah. Tuhan Yesus dalam khotbahnya itu jelas menjelaskan orang yang benar dan orang yang pura-pura benar. Orang yang benar dikatakan kalau kita membaca tadi akan berada di tempat yang
kekal, tempat yang mulia. Tetapi orang yang tidak benar berada di tempat yang penuh dengan siksaan. Mengapa demikian? Karena ketika kita memberi, itu sebenarnya punya dampak kekekalan. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 berbunyi demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini memberi hidup. Tetapi hidup yang bukan hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun, bukan hanya itu. Tetapi dampaknya itu hidup yang berkelimpahan. Kata berkelimpahan di dalam bagian ini adalah hidup yang kekal, yang tidak ada habisnya. Jadi ketika kita memberi, misi dipanggil untuk memberi, maka gereja harus punya dampak, yaitu memberi itu punya nilai kekekalan. Nilai kekekalan. Gereja bukan hanya menolong secara sosial saja, tetapi harus berdampak pada kekekalan. Tentunya kita harus punya strategi begitu ya, supaya bernilai kekekalan. Ada seorang yang menulis manfaat aksi sosial. Yang pertama, aksi sosial itu adalah alat mendekatkan gereja terhadap masyarakat. Jadi aksi sosial itu alat mendekatkan gereja kepada masyarakat sehingga kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Kita ini beruntung gereja sudah enak ini sudah ya. Teman-teman yang masih perintisan di pedalaman di mana, mereka kadang-kadang 1 bulan sekali mereka harus pendekatan. Bukan menyogok, bukan. Tetapi itu sebagai cara mendekatkan diri kepada masyarakat. Bagaimana gereja yang dindingnya itu tebal, megah, lalu masyarakatnya kumuh, lalu gereja diam saja, kan tidak mungkin. Maka gereja harus punya dampak, mendekatkan kepada masyarakat dengan apa? Dengan bantuan-bantuan sosial. Aksi sosial itu juga merupakan penerjemahan kasih Allah kepada manusia. Bagaimana firman itu ya, yang kelihatannya itu di atas, itu diterjemahkan kepada masyarakat. Itu melalui apa? Melalui kita memberi. Bagaimana kita bisa ngomong, aku mengasihi papa mamaku, tetapi kita membiarkan papa mama kita makannya itu tidak karu-karuan, makannya tidak pernah tercukupi. Nah, aku mau ke Suronadi. Papa ini sudah tua ke Suronadi. Makan itu aja, sisa-sisa kemarin misalnya. Bagaimana kita bisa memenangkan di keluarga kita? Kalau kita tidak mau memberi dengan tulus. Ketika kita memberi, kita sebenarnya itu punya nilai kekekalan. Siapa tahu ketika kita memberi, orang itu langsung lihat, kenapa sih kamu memberi? Apakah karena kamu cinta aku? Apakah karena kamu takut? Bukan, aku memberi Pak, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku. Dan sekarang aku ingin mengasihi Papa. Loh kalau gitu aku kepingin kenal sama Yesus. Nah di situ. Memberi itu punya dampak kekekalan. Dampak kekekalan. Beberapa hari yang lalu, saya dapat tamu dari Jakarta. Wah, sepertinya pendeta hebat dapat tamu dari Jakarta. Enggak. Dia keliling, dia mampir, ngomong-ngomong gitu ya. Lalu dia ngomong begini. Sebenarnya gereja ini enak. Gereja ini punya sekolah. Dan di situ kita bisa menyebarkan berita kekekalan kepada mereka. Loh betul, saya ngomong betul. Di situ kita bisa memberitakan nilai kekekalan. Kita tahu ya, kata nilai kekekalan. Jadi ini adalah bagian kita. Penerjemahan kasih Allah. Itu aksi sosial. Aksi sosial juga bukan kristenisasi dan kita menghindari kristenisasi. Maka aksi sosial itu kita lakukan kerjasama dengan lingkungan,
dengan kepolisian atau dengan apapun juga. Karena tujuan kita adalah membantu mereka. Kita dulu ada pernah ya ke belakang itu ya, kita dibantu RT-nya, kita dibantu perangkatnya, kita ada pengobatan gratis gitu. Yang ikut itu bukan hanya teman-teman yang seiman, tapi teman-teman yang tidak seiman juga kontrol di situ, datang di situ. Kita dibantu untuk melakukan itu semua. Jadi itulah manfaat aksi sosial. Hari-hari ini kita mendengar berita tentang gempa besar akan melanda. Coba diklikkan. Sudah dengar berita ini apa enggak? Nah, bagaimana perasaan kita? Tenang ya, sudah 7 sudah dialami kok musuh ya, rumahku enggak goyang. Ya. Tapi ada loh saya nemui jemaat yang ngomong, waduh gempa bagaimana musuh? Gempa ini. Padahal rumahnya itu aman menurut saya. Beda dengan, ya maafkan ya, beda dengan saya yang lantai 2 itu. Kalau lari sudah enggak nutut itu ya lari. Ya, lari sudah enggak sutut. Kalau goyang lah. Nah, gempa besar, siap-siap saja. Ya, saya bukan menakuti, karena memang firman Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Ya. BMKG ungkap gempa megatrus ini memang sedang menunggu. Tidak tahu meledosnya di mana. Di Jawa, Sumatera, NTB, atau di mana kita tidak tahu. Enak tidak tahu apa enak tahu? David, enak tahu apa tidak tahu? Tidak tahu ya. Enak tidak tahu. Tetapi yang penting itu kita berdoa dan berjaga-jaga. Cuma maksud saya itu begini. Bencana yang terjadi sebenarnya itu mengingatkan supaya orang itu ingat Tuhan. Bencana terjadi itu juga merupakan peringatan buat gereja supaya gereja itu berjaga-jaga. Karena pelayanan sosial itu adalah juga tindakan untuk berjaga-jaga. Pelayanan sosial itu harus kita lakukan nanti. Kalau terjadi bencana besar, kita akan melakukan pelayanan sosial. Lalu disitulah kita bisa memberi bantuan dan kita memberikan nilai kekal buat mereka. Jadi bencana gempa bumi pun jangan dilihat itu sebagai bencana yang membuat kita buruk, bukan. Itu membuat gereja juga harus siap dengan bencana-bencana. Apalagi Nusa Tenggara Barat ini atau Lombok ini katanya di bawah bumi ini adalah termasuk jalurnya gempa. Maka aksi sosial ini harus kita siapkan dengan baik. Dulu kalau Bapak Ibu lihat pelang di depan itu masih ada, saya tidak berani nyepot pelang itu. Pelang itu tulisan gini. Itu kan kita dijadikan tempat untuk dulu pelatihan gempa. Saya heran, lu kok ada seperti itu? Iya, ini sudah diperkirakan dari luar negeri itu. Sudah dan betul terjadi yang itu betul terjadi. Ya. Artinya apa? Aksi sosial itu harus kita persiapkan. Kita harus ada dana. Maka jemaat jangan hanya mengkritisi, oh dananya komisi diakonia itu banyak sekali ya, kok disimpan saja ya, bukan. Itu kalau nanti terjadi bencana besar, kita akan keluarkan. Bukan hanya untuk jemaat kita, tetapi jemaat di luar. Maka prinsip berdampak pada kekekalan ini harus kita miliki. Apalagi kita di NTB ini, kita perlu membantu mereka. Yang kedua, prinsip ketika kita memberi dalam aksi sosial adalah membuat mandiri. Setuju? Ada peribahasa ngomong begini, atau filosofi atau peribahasa ngomong begini. Kalau kamu menolong orang, berilah kailnya, jangan ikannya. Coba diklikkan. Berilah kailnya, jangan ikannya. Setuju? Ketika kita menolong, kita itu bukan bertujuan sebenarnya memberi sedekah saja. Tapi ketika kita menolong secara utuh. Dan kita jangan membiarkan orang lain itu untuk berlalu.
Siapa tahu ketika orang itu datang untuk minta pertolongan kita, ini adalah kesempatan untuk membuat dia mandiri, membuat dia terbebas dari ikatan-ikatan, membuat dia akhirnya menjadi orang yang dewasa. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 mengingatkan begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Perhatikan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Berhak menerimanya loh ya, bukan pura-pura. Kalau ada orang yang memang berhak untuk kita tolong, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam teks tadi, saudara-saudaraku yang datang, yang kamu lihat, yang memang dia berhak untuk ditolong, tolonglah dia. Tolonglah dia. Karena apa? Ini mungkin kesempatan membuat dia itu belajar mandiri. Mandiri secara kepemimpinan, mandiri secara ekonomi, mandiri apapun. Jadi ketika kita memberi, kita harus punya prinsip, saya memberi supaya orang itu mandiri. Jangan kita terus subsidi terus tapi dia tidak bangkit, beri kailnya. Kalau dia tidak bekerja, dia datang kepada kita, tolong bos, bantu aku ini, nggak ada uang. Loh, kamu tidak kerja. Kira-kira aku bantu, kira-kira kamu kerja apa nanti? Kalau aku bantu 100.000 ya paling beras berapa kilo habis. Oh, aku mau jualan degan di pinggir jalan. Oh ya, tak kasih modal. Yang penting kamu setia, masalah kembali nanti. Jualan degan, akhirnya tidak kembali modal. Gimana kira-kira? Kalau kita murah hati, ya tak coba. Kamu sudah teliti ya, kamu jualnya kemurahan ini, belajar dari yang sana-sana, tambahin lagi. Nah, mungkin cara-cara seperti itu. Ada satu gereja di Bondowoso ya, di Bondowoso. GKT ini, GKT. Pos Bondowoso. Itu buka warung saudara-saudara. Pendeta Penny namanya. Jadi dia tahu ada orang yang mau sponsori dana, dia buka warung, lalu di situ yang jaga itu jemaatnya, yang tidak mampu disuruh jaga. Kalau di sini mungkin buka warung sulit ya, karena kalau sudah tahu siapa kita perlu bijaksana. Mungkin buka-buka yang lain. Strateginya setiap kota, tiap pulau itu berbeda. Ada satu teman saya di Surabaya, itu dia pinter servis AC, diajari jemaatnya servis AC. Servis AC itu lumayan loh saudara, 75 ya. Itu belum kalau ada tetek bengeknya, ini, lumayan. Kalau 2 AC aja 150, diajari jemaatnya. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah, memberi itu bukan bertujuan memberi sedekah saja, tapi menolong jemaat untuk dia itu mandiri. Sekolah Aletheia itu juga kita belajar memberi kepada masyarakat, tetapi memberi supaya mereka mandiri, dijadikan orang, dididik di situ. Itu dijadikan mandiri anak-anak. Ini juga misi sosial juga, ya misi sosial. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memakai gereja kita, memakai kita untuk menjalankan misi dan aksi sosial. Pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah mengambil bagian dalam aksi sosial yang Tuhan berikan buat kita? Di luar sana masih banyak orang yang perlu tangan kita, perlu hati kita, perlu uang kita untuk menjalankan misi itu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita
pada pagi hari ini. Kita akan ambil komitmen bagi jemaat yang sudah siap untuk memberi hati, berikan hatimu buat Tuhan. Bagi jemaat yang sudah siap untuk memberi aksi-aksi sosial pada bulan ini, mengumpulkan Rp1.000, membantu pelayanan misi, dipersiapkan dengan baik, diberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi kita yang terpanggil untuk melayani dalam bidang-bidang misi, nanti bisa berkomunikasi dengan hamba Tuhan maupun penatua di tempat ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena gereja yang sudah tidak bermisi adalah gereja yang sedang menuju kepada kematian. Mari bersama-sama kita katakan, mereka perlukan. Musik terus mengalun dengan lembut, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yaitu bagi mereka yang membiarkan saudaranya hidup di dalam penderitaan. Tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk diri kami sendiri. Biarlah sepanjang bulan ini kami diingatkan akan diri kami. Kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami dipanggil untuk menjalankan misi Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam negara kami, dunia ini, kami dipanggil ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati yang taat, untuk kami memiliki hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Waktu kami sangat terbatas, kami akan meninggalkan dunia ini. Apa yang bisa kami berikan untuk dunia ini? Tidak ada lain kecuali kami menjalankan kasih Tuhan. Dunia ini akan lenyap
Orang-orang sedang menuju kebinasaan, tetapi orang-orang benar akan memiliki hidup yang kekal. Pakailah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami, mungkin ada saudara kami yang belum mengenal Tuhan, biarlah kami bermisi untuk Dia. Dimanapun kami berada, di kantor, di jalan, di tempat kami Tuhan tempatkan, kami ingin menjalankan misi Tuhan. Kami ingin belajar, bermisi dan beraksi. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah gereja kami dengan segala keterbatasan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat super berkah. Amin. Terimalah berkat. Kiranya kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih dari Bapa di surga, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Simba